Saudaraku, saya sangat terberkati dengan bagaimana Esther memikat hati Raja Ahasiweros. Dia adalah perempuan desa, perempuan sederhana, bukanlah tipe perempuan yang wah, apalagi tipe perempuan yang berintelijensia tinggi, sama sekali tidak. Orang yang biasa. Tetapi raja yang agung itu terpikat olehnya. Saya membayangkan hal yang sama, bagaimana memikat hati raja di atas segala raja. Apa yang dia punya, sehingga Ahasiweros betul-betul terpikat kepadanya. Padahal begitu banyak pilihan yang lain, yang mungkin jauh lebih baik dalam perspektif manusia dibandingkan dengan Esther. Nah, dalam Esther pasal yang kedua diceritakan bahwa ayat yang ke-9, mengapa raja jatuh hati kepadanya. Yang pertama, Esther ini baik attitude-nya. Esther ini baik perilakunya. Ayat 9, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayang. Tentu saja, ada orang yang kita lihat sekali saja kita langsung sebel. Tapi juga sebaliknya, ada orang yang kita lihat sekali saja langsung kita tahu ini adalah orang baik. Orang yang pantas diperlakukan dengan baik. Ini adalah orang terhormat. Bagaimana kira-kira perspektif Allah tentang diri kita? Apakah kita masuk dalam kategori orang baik seperti Esther? Itu akan memikat hati raja di atas segala raja. Yang kedua, saudaraku, di dalam ayat 12 dikatakan bahwa Esther ini adalah orang yang mau merawat diri. Orang yang mau merawat diri itu sama dengan orang yang terus-menerus mau melakukan improvement, mau melakukan perbaikan, dan dikatakan di sini dengan cara berendam selama 12 bulan. Tahukah saudara, Paulus itu merawat dirinya dengan berendam di hadirat Tuhan selama 3 hari 3 malam. Dia dibutakan, dia tidak mampu berbuat apa-apa, dia berpuasa, dan ketika dia selesai dari sana, maka perspektifnya berubah. Yang dulu dia anggapnya penting menjadi tidak penting, yang dulu dia anggapnya berharga menjadi tidak berharga. Bahkan dia berkata, itu hanya sampah, semuanya sesudah aku mengenal Kristus. Ketika kita merawat perilaku kita, ketika kita merawat sikap kita yang kelihatan semakin hari semakin cemerlang, semakin hari semakin indah, perkataan kita semakin baik, perlakuan kita semakin cantik di mata Tuhan. Itulah yang dialami oleh Esther, saudaraku. Dengan terus mengalami Tuhan, dengan terus dengar-dengaran dengan Tuhan, itu membuat perilaku kita berubah. Bukankah firman Tuhan berkata, engkau akan menjadi serupa dengan apa yang engkau sembah. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang sejenis preman, saudara akan berlaku seperti preman. Orang-orang sekeliling saudara akan mempengaruhi saudara. Lalu yang terakhir, ayat yang ke-15 dia berkata, ketika Esther anak Abihail, yakni saudara Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hagai, sida-sida raja penjaga perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Yang ketiga, Esther mencuri hati Raja Ahasiweros dengan tidak mengajukan permohonan selain daripada diizinkan mencintai raja. Oh, ternyata raja suka sekali dengan orang yang tidak cerewet. Ternyata raja suka sekali dengan orang yang tidak selalu membawa daftar permintaan, daftar permohonan. Tetapi raja suka sekali dengan orang yang datang kepadanya dengan berkata, Tuhan, aku datang kepadamu karena aku mengasihi engkau, bukan karena ada perluku. Aku datang kepadamu bukan karena udang di balik batu, tapi sungguh-sungguh karena ada cinta yang menyala dalam hatiku. Apakah saudara memiliki 3 hal itu?
untuk memikat hati raja di atas segala raja. Mari belajar dari Esther. Tuhan memberkati. Kaulah harapan dalam